Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letia Putri Aryasta. Saya dari kelas 20 MMNRA 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain organisasi PT Rista Gemilang. Di sini saya memiliki sebuah bagian organisasi dari PT Rista Gemilang, di mana yang menjadi pemimpin utama adalah Direktur Utama dan dibantu oleh wakilnya. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa bagian departemen untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing, seperti manajer sumber daya manusia, manajer personalia, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer umum, di mana di setiap departemen memiliki bawahannya masing-masing guna untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Nah, di dalam pembahasan ini saya menggunakan 4 pilar pengorganisasian. Yang pertama ada pembagian kerja atau division of work. Yang kedua ada pengelompokan pekerjaan atau biasa disebut dengan departmentalization. Yang ketiga adalah penentuan relasi antar bagian atau biasa disebut dengan hierarki. Dan yang terakhir ada penentuan mekanisme atau biasa disebut dengan koordinasi. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pembagian kerja atau division of work, yaitu upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan. Yang kedua adalah departmentalization, yaitu proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga adalah hierarki, yaitu proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat adalah koordinasi, proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Nah, di slide ini adalah pilar pertama, division of work. Pembagian kerja atau division of work pada PT Rista Gemilang terdiri dari direktur, wakil direktur, manajer sumber daya manusia, manajer personalia, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer umum, di mana masing-masing memiliki tanggung jawab yang spesifik. Setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik. Di bawah ini sudah tertera masing-masing tugas dari setiap bagian. Yang pertama adalah direktur, bertugas untuk menyusun strategi dan mengambil keputusan terkait dengan perkembangan perusahaan. Yang kedua ada wakil direktur, berguna untuk membantu direktur dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian ada manajer sumber daya manusia, berguna untuk mengatur hubungan setiap sumber daya manusia di dalam perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian ada manajer personalia, bertugas untuk merekrut dan mengembangkan potensi karyawan agar meningkatkan performa perusahaan. Kemudian ada manajer produksi, guna untuk memastikan barang dan jasa diproduksi secara akurat dengan anggaran dan biaya yang tepat. Kemudian ada manajer pemasaran yang bertanggung jawab terhadap pelayanan suatu produk. Dan yang terakhir ada manajer umum, guna untuk mengatur keseimbangan perencanaan dan mengawasi segala kegiatan manajemen. Nah, di slide ini saya akan membahas mengenai pilar kedua, yaitu departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis dalam suatu departemen. Kita ambil salah satu contoh, yaitu bagian manajer pemasaran. Bagian manajer pemasaran dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah penjualan, yang kedua adalah promosi. Adapun tugasnya itu saling berkontribusi satu sama lain. Penjualan bertugas untuk menjalankan proses jual beli kepada pelanggan, sedangkan promosi bertugas untuk menawarkan produk dan mencari pelanggan baru. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu dilakukanlah pengelompokan menjadi satu departemen manajer pemasaran. Nah, di slide ini yaitu pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian atau biasa disebut dengan hierarki. Terdapat 2 konsep penting dalam hierarki. Yang pertama ada span of management control or biasa disebut dengan span of control dan chain of command. Di sini terdapat struktur dan bagian departemen masing-masing. Struktur ini menunjukkan garis perintah dalam suatu perusahaan dari hierarki yang paling tinggi hingga hierarki yang paling rendah, serta dijelaskan terkait dengan jumlah orang di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen tertentu.
Selanjutnya adalah pilar keempat, yaitu penentuan mekanisme atau biasa disebut dengan koordinasi. Setelah pekerjaan dibagi, ditentukan bagian-bagiannya, hingga ditentukan hierarki organisasinya, maka selanjutnya adalah bagaimana agar pembagian kerja berjalan secara efektif dan berjalan secara efisien. Maka disinilah peran koordinasi diperlukan menjadi pilar terakhir dalam pengorganisasian. Semua departemen diharuskan untuk saling berkoordinasi satu sama lain supaya visi dan misi perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Berhubung materi yang saya sampaikan sudah selesai, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.